Tetapi setiap kali durian yang matang itu jatuh dari pohon, bunyinya akan gedebuk gitu ya. Bunyi barang jatuh. Dan jam berapapun, brother yang sudah sepuh ini seperti punya sixth sense. Keluar mencari di mana durian itu jatuh dan dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 24 Oktober 2021 bersama Romo Albertus Joni SJ dari Palembang. Selamat mendengarkan. sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini 24 Oktober 2021 adalah hari Minggu biasa ke-30. Saya, Romo Albertus Joni SC, mengundang engkau untuk masuk ke wilayah sabda yang menghidupkan. Maka mohonlah rahmat Roh Kudus agar engkau berani masuk ke wilayah yang dalam, agar engkau menemukan kesejatian hidup. Kita hening sejenak, kita siapkan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya ingin membuka renungan hari ini dengan mengisahkan kepadamu pengalaman salah seorang frater novis. Beberapa tahun yang lampau di novisiat kami, tinggallah seorang bruder Belanda yang sudah sepuh usianya. Namun usia tidak membuatnya gentar memakan buah durian. Bruder ini tergila-gila dengan durian karena memang di sekeliling novisiat kami tumbuh banyak sekali pohon durian. Setiap kali durian yang matang itu jatuh dari pohon, bunyinya akan gedebuk gitu ya, bunyi barang jatuh. Dan jam berapapun, bruder yang sudah sepuh ini seperti punya sixth sense.
keluar mencari di mana durian itu jatuh dan dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi yang menjengkelkan bagi para novis adalah bahwa kami tidak kebagian lagi durian karena semua disimpan dan dinikmati oleh bruder yang satu ini. Akibatnya salah dua dari para frater novis itu mencoba untuk mengelabui bruder tua ini. Mereka malam-malam keluar dari kamarnya mengambil kelapa. Mereka mengambil kelapa lalu melemparkan kelapa itu di sekitar pohon durian. Gedebuk bunyinya. Lalu bruder ini akan keluar membawa senter, membawa payung, mencari durian, tapi yang ditemukan justru adalah buah kelapa. Begitu berkali-kali. Dia terapi 1 minggu, masih keluar juga bruder itu. Tiap kali bunyi gedebuk yang ditemukan selalu kelapa. Tetapi masih keluar juga. 1,5 minggu juga masih keluar. Akhirnya lama-lama setelah 2 minggu, bosan juga bruder itu karena yang ditemukan hanya buah kelapa. Dan sejak saat itu para frater novis bisa bebas menikmati buah duriannya. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang mengikuti Yesus itu harus memiliki cukup kesabaran dan cukup keberanian. Kadang-kadang kita mengikuti Yesus harus memiliki tekad yang cukup kuat. Injil hari ini indah sekali. Injil hari ini bicara tentang Bartimeus, pengemis buta, yang memohon supaya Yesus mengasihani dia. Dia ingin melihat, tetapi suara-suara orang kebanyakan meredam suaranya. Ketika dia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku," kerumunan orang-orang itu berteriak juga dan meredam suaranya. Maka dia dengan sepenuh hati, dengan lebih lantang dia berteriak, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Dan Tuhan mendengarkan. Teman-teman, kadang-kadang tekad kita tidak cukup bulat ketika kita mendengarkan suara dunia yang mengatakan engkau tidak mungkin bisa ikuti Yesus. Engkau tidak mungkin bisa menjadi suci dan kudus. Bagaimana mungkin engkau menjadi suci dan kudus? Lihat loh kamu, yang seperti ini. Ya, kadang-kadang kita itu kalau mendengarkan suara dunia akan menjadi capek sendiri ya. Tapi rupa-rupanya ini yang indah dari Injil hari ini. Injil hari ini bicara tentang Tuhan yang tetap mendengarkan engkau di tengah kerumunan suara-suara dunia yang mengatakan engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, engkau tidak layak. Berapa kali kita memutuskan untuk mendengarkan suara dunia yang mengatakan bahwa kita tidak cukup layak untuk dekat dengan Tuhan? Berapa kali kita bahkan tidak yakin dengan diri sendiri bahwa Tuhan mengasihi kita? Kadang-kadang kita seperti Petrus. Kadang-kadang kita seperti Petrus ketika ia dipanggil. Ketika semalam-malaman sudah menjala ikan dan tidak dapat, tiba-tiba Tuhan mengatakan, "Duk in altum, you go to the depths." Pergilah ke tempat yang dalam. Dan ketika ikan diangkat menjadi luar biasa banyak sampai kapal hampir tenggelam, Petrus tahu bahwa yang diajak bicara ini adalah seorang kudus. Maka Petrus sama seperti kita kadang-kadang mengatakan pada Tuhan, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku tidak layak. Tuhan, jauhlah daripadaku, aku tidak cukup berarti untukmu. Tuhan, aku tidak cukup mampu." Dan bukankah itu yang dikatakan dunia? Dunia mengatakan bahwa seolah-olah cinta Allah bersyarat. Engkau harus baik dulu baru dapat dicintai oleh Tuhan. Engkau harus aktif dulu di gereja baru engkau mendapat kasih karunia Allah. Engkau harus terlibat dalam macam-macam kegiatan baru engkau menjadi layak. Engkau tidak akan layak kalau engkau masih berdosa seperti ini. Engkau masih hobi judi, engkau masih hobi main perempuan, engkau masih tidak setia pada Tuhan. Bagaimana mungkin engkau layak? Itu kata dunia, teman-teman. Tapi itu bukan kata Allah. Asalkan engkau punya keberanian untuk berteriak,
Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan kebenaran hatimu yang paling dalam. Karena apa? Karena kasih-Nya tidak bersyarat. Kasih-Nya tidak memiliki syarat apapun. Dia menerimamu just the way you are. Dan seperti Bartimeus, kadang-kadang mengikuti Yesus juga membutuhkan tekad yang kuat dan bulat. Kadang-kadang mengikuti Yesus berarti mengambil keputusan sangat radikal untuk meninggalkan hidup yang lama. Dan itu terlihat Injil hari ini dengan indah. Mungkin you miss this point when you read the gospel today. Tetapi coba engkau baca ulang kembali Injil. Dikatakan Bartimeus, ketika orang-orang mengatakan kuatkan hatimu, Yesus memanggilmu, Bartimeus segera menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Well, isn't it amazing? Anda yang tahu betapa pentingnya jubah bagi seorang pengemis di Israel kuno, Anda pasti tahu bahwa jubah itu digunakan untuk alas duduk. Tempat di mana koin-koin itu akan diberikan. Tempat menyambung hidupnya. Itulah kepunyaannya yang melindungi dia dari dingin. Melindungi dia dari badai. Melindungi dia. Memberikan dia kehangatan. Tempat di mana dia mendapatkan nafkahnya, teman-teman. Dan itu dia tinggalkan karena dia tahu ketika dia bangkit berdiri, aku pasti sembuh. Aku pasti melihat. And that is faith. Itulah iman. Iman berbeda dengan optimisme. Teman-teman, optimisme itu adalah hasil kalkulasi perhitungan manusia. Tapi iman itu adalah keputusan rasional untuk bertahan. Bahkan ketika hitungan-hitungan dunia menyatakan ini tidak mungkin dan mustahil. Itulah iman. Maka teman-temanku yang diberkati Tuhan, ketika kita mengambil keputusan radikal untuk mengikuti Yesus, semoga engkau memiliki iman seperti Bartimeus. Iman yang tahu benar bahwa bersama Allah, engkau dikasihi, engkau dipulihkan, engkau diteguhkan kembali. Dan betul bukan? Pada penutup Injil Yesus katakan, Bartimeus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Proses engkau yang berlari mendapatkanku, meninggalkan jubahmu, meninggalkan hidupmu yang lawas. Itulah yang menyelamatkan engkau. Harapanmu padaku, itulah yang menyelamatkan engkau. Maka teman-teman, semoga saya dan Anda hari ini diberi karunia Roh Kudus untuk punya tekad bulat mengikuti Yesus. Punya niat yang teguh untuk memilih secara radikal mengikuti Yesus dengan segala konsekuensinya. Maka kita tidak akan menjadi seperti Bruder yang tadi saya ceritakan di bagian awal. Bruder yang tergila-gila duren, ketika durennya diganti dengan kelapa, maka dia akan menjadi kapok. Kalau Anda yang mau mengikuti Yesus, diganti dengan apapun durian itu, Anda tetap keluar dan tetap mencari. Seradikal itu pilihan kita mengikuti Tuhan. Semoga Tuhan memberkatimu, sahabat-sahabatku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 24 Oktober 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice. Mengambil kelapa. Tetapi
Dan sejak saat itu para frater novice bisa bebas menikmati buah duriannya.